got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it right now. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bunga Sari J dengan NIM 25024014020. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjawab soal mid test mata kuliah Sistem Basis Data. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian data, karakteristik basis data, keuntungan dan kelemahan basis data, DMS, level abstraksi data, level abstraksi data, komponen basis data, anomali data, normalisasi komponen sistem basis data hingga kardinalitas relasi dalam basis data. Saya akan menjelaskan setiap soal secara bertahap dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan contoh yang sesuai agar materi dapat dipahami dengan lebih jelas. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar dalam sistem basis data. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Karakteristik basis data. Data tersimpan secara terstruktur, minim redundansi, dapat diakses banyak pengguna secara bersamaan, serta memiliki keamanan dan integritas data yang terjaga. Contohnya seperti sistem database perpustakaan yang bisa diakses oleh banyak petugas sekaligus tanpa data buku tercatat 2 kali. Soal nomor 2, keuntungan dan kelemahan basis data. Keuntungan, data lebih terorganisir, mudah diakses bersama, dan redundansi berkurang. Contohnya, data mahasiswa cukup disimpan 1 kali dan bisa dipakai oleh bagian akademik, keuangan, maupun kemahasiswaan. Kelemahannya, biaya implementasi mahal, sistem kompleks, dan jika server down, semua pengguna terdampak. Contohnya, jika server MySQL mati, seluruh aplikasi yang bergantung padanya tidak bisa berjalan. Soal nomor 3. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, yang saling berhubungan, disimpan secara sistematis, agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Contohnya, database sebuah toko online yang menyimpan data produk, pelanggan, dan transaksi secara terintegritas. 4. Pengertian DMS. DMS atau Database Management System adalah perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mengontrol akses terhadap basis data. Contoh DMS yang umum digunakan: MySQL, MySQL untuk web, Oracle perusahaan besar, PostgreSQL open source, dan Microsoft SQL Server. Soal nomor 5. Apa saja 3 level abstraksi data? Level abstraksi data terbagi 3. Yang pertama, physical level, conceptual level, dan view level. Physical level adalah cara data disimpan secara fisik di perangkat keras. Contohnya, data disimpan dan dibentuk file biner di hard disk. Yang kedua, conceptual level adalah struktur keseluruhan database, contohnya tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Yang terakhir, view level adalah tampilan data yang dilihat pengguna akhir, contohnya mahasiswa hanya melihat nilai dan jadwal miliknya sendiri. Soal nomor 6. Komponen ERD.
entitas adalah objek nyata yang memiliki data, contohnya mahasiswa dan dosen. Atribut adalah ciri-ciri entitas, contohnya entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, dan alamat. Indikator tipe adalah atribut unik sebagai primary key, contohnya NIM pada entitas mahasiswa. Relationship adalah hubungan antar entitas, contohnya entitas mahasiswa dan mata kuliah, dihubungkan dengan relasi mengambil. Nomor 7. Anomali data. Anomali data terbagi 3. Yang pertama, insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Yang pertama, insertion anomaly terjadi ketika tidak bisa menambah data baru karena bergantung pada data lain. Contohnya, dalam tabel yang menggunakan data mahasiswa dan mata kuliah, mahasiswa baru tidak bisa diinput jika belum mengambil mata kuliah. Deletion anomaly terjadi saat menghapus satu data, ikut menghapus data yang lain yang masih dibutuhkan. Contohnya, jika hanya ada satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah, jika hanya ada satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, lalu datanya dihapus, maka informasi mata kuliah tersebut ikut hilang. Update anomali terjadi ketika mengubah satu data mengharuskan perubahan di banyak baris. Contohnya, jika nama dosen Budi berubah menjadi Budi Santoso, maka harus diubah di semua baris tabel yang mencatat nama dosen tersebut. Normalisasi. Normalisasi adalah proses mengorganisir tabel untuk mengurangi redundansi dan anomali data. Kriteria tabel dikatakan normal saat 1NF, yaitu setiap kolom bernilai atomik. Contohnya kolom nomor dan telepon tidak boleh berisi lebih dari satu nomor. 2NF, yaitu tidak ada ketergantungan parsial. Contohnya atribut nama mahasiswa hanya bergantung pada NIM, bukan pada kombinasi NIM dan kode mata kuliah. 3NF, yaitu tidak ada ketergantungan transitif, yaitu nama jurusan tidak boleh bergantung pada kode jurusan yang bergantung pada NIM. Soal nomor 9. Komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data terdiri dari hardware seperti server dan hard disk, seperti tempat data tersimpan. Software seperti DMS, MySQL, dan Oracle. Data yaitu isi tabel seperti data mahasiswa dan transaksi. Pengguna yang terdiri dari admin database, programmer, dan user biasa, serta prosedur yaitu aturan menggunakan seperti siapa yang boleh mengakses dan mengubah data. 10. Soal nomor 10. Kardinalitas. Kardinalitas one-to-one. Artinya, satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lain. Contohnya yaitu pegawai hanya memiliki satu KTP dan KTP hanya memiliki satu pegawai. One-to-many. Artinya, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Contohnya, satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya punya satu wali dosen. Many-to-many. Artinya, banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Contohnya, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak siswa. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.